kasih Mas Ersono, Mbak Wahyu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sehat selalu dalam rencana Tuhan selalu. Pagi ini sebelum kita berdoa, kita merenungkan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, judulnya adalah dipanggil, dibentuk menjadi alat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sangat esensi sekali, hal yang sangat menarik, dan hal yang harus kita kerjakan seumur hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, adalah kita mengerti tentang panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetap harus mengerjakan keselamatan kita. Ya, kenapa saya membagikan ini? Banyak sekali orang sudah lama ke gereja, orang sudah lama sekali dia menjadi Kristen, tetapi dia tidak mengerti panggilan Tuhan. Itu untuk apa dia dipanggil, sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Dan karena dia tidak melakukan apa-apa, maka dia tidak ada perubahan, tidak ada makna, tidak ada keberartian di dalam hidup ini. Sementara hidup ini sebenarnya adalah seringkali orang mengatakan urip kui kudu urup, gitu ya, urip urup gitu. Nah, hidup itu harus bermakna, hidup itu harus menghidupi. Nah, pagi hari ini saya ingin menyegarkan Bapak Ibu Saudara semua, dan ini menjadi pengingat bagi kita, bagi saudara-saudara kita, bahwa kita dipanggil, dibentuk untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama membaca Markus 1 ayat 17. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Marilah ikutlah aku dan aku akan menjadikan penjala manusia. Ada makna tersendiri dari firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ini. Ada makna yang harus kita pahami dari satu kalimat ini dari Markus 1 ayat 17. Pendek tetapi bermakna seluruh hidup kita. Pendek tetapi kita harus mengerjakan seumur hidup kita. Sisa hidup kita itu ada di dalam kalimat pendek Tuhan Yesus ini, di dalam kita mengikut Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita keluar dari nilai-nilai kalimat ini, maka itu disebut hamartia atau meleset dari sasaran, atau orang mengenal sebagai kata dosa atau meleset dari sasaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita maknai, mari kita lihat satu persatu supaya kita tidak hamartia, supaya kita tidak meleset dari sasaran, supaya kita tidak salah. Ya, yang pertama, yang 3 esensi adalah Tuhan berkata, marilah ikutlah aku. Saudaraku, ini panggilan Tuhan supaya kita mengikut Tuhan. Ya, jadi setiap kita harus mengerti betul apakah kita mengikut Tuhan. Apakah setiap hari kita ini dalam kehendak Tuhan. Kita harus mengikut Tuhan, bukan mengikut yang lain. Kita pastikan setiap hari kita mendapat tuntunan. Kita mendapatkan kepastian dari Tuhan, firman-Nya, roh-Nya, saudara-saudara ya. Rencananya, saudara-saudara, kita dipanggil Tuhan. Mengenai panggilan Tuhan, kita harus seperti orang-orang yang pasti bahwa hidup kita dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab di 1 Korintus 7 ayat 17 juga mengatakan bahwa hiduplah seperti
pada waktu kamu dipanggil. Hiduplah seperti pada waktu kamu dipanggil. Pada awal kita dipanggil Tuhan, saya sangat heran dan saya sangat kagum, saya sangat membara, saya sangat mengasihi orang-orang berdosa, saya memberitakan firman kemana-mana, saya tidak menghakimi orang berdosa, saya justru mengasihi orang berdosa. Pada waktu panggilan Tuhan itu, saudara-saudara, itu hidup saya jadi luar biasa. Yang dahulu saudara-saudara penuh dengan pesona dunia, tetapi panggilan Tuhan itu menyirnakan itu, dan kita terpesona dengan panggilan Tuhan. Kita menjadi intim dengan Tuhan. Kita menjadi bergairah setiap hari. Bahkan saya ingat sekali kemana-mana saya membaca Alkitab. Saya ingat sekali istirahat yang biasanya nongkrong di warung sekolah, saya membaca firman Tuhan. Itu panggilan Tuhan, luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mengasihi orang berdosa di sana, tetapi juga membara hati ini, penuh cinta dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga itu saudara yang saya katakan tadi, saudara, di mana-mana hubungan saya dengan Tuhan tidak terlepas. Nah, kita harus hidup sama seperti itu setiap hari. Kita harus mengenal panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita harus, saudaraku, tidak boleh meleset bahwa kita dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dari sekian banyak teman, dari sekian banyak saudara-saudara, dari sekian banyak keluarga, kita dipanggil Tuhan untuk melakukan ini. Kita harus kenal panggilan Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus kenal. 1 Korintus 7 ayat 17 tadi mengatakan, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti pada waktu dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap punya kasih mula-mula. Kita harus tetap membara. Kita harus tetap mengasihi orang-orang berdosa supaya mereka diselamatkan. Yang kedua, bukan hanya kita untuk membara begitu, tetapi Tuhan sendiri, Dia membentuk kita. Dia menjadikan kita. Alkitab berkata, selain dari mari ikutlah aku, Tuhan berfirman, dan kamu akan kujadikan, kamu akan kubentuk, kamu akan kuprediksikan, kamu akan mencerminkan kemuliaanku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dibentuk Tuhan, itu ada yang enak, ada yang tidak enak, banyak tidak enaknya. Bapak Ibu Saudara, banyak yang ringan, banyak juga yang berat. Ya, tetapi kita diprediksikan, kita diarahkan ketika kita dibentuk, Bapak Ibu Saudara, kita dijadikan. Ya, saya mereferensi Anda untuk membaca Yesaya 43 ayat 7, mengatakan, semua orang yang disebut dengan namaku, artinya yang dipanggil Tuhan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, kubentuk, dan yang kujadikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembentukan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Di sana Bapak Ibu Saudara, bedanya pembentukan Tuhan dan pembentukan yang lain adalah kalau kita dibentuk dengan Tuhan, kita makin mengenal Tuhan. Kita makin mengasihi Tuhan. Kita makin intim dengan Tuhan. Itu ciri pembentukan Tuhan. Dan kita makin memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesaya mengatakan demikian. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang kujadikan. Bapak Ibu Saudara, itu firman Tuhan mengatakan. Yang ketiga, kita menjadi alat Tuhan. Alat Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, kita, saudara-saudara, dibentuk dan dijadikan menjadi alat Tuhan. Alat Tuhan apa?
Allah Tuhan untuk menjangkau banyak orang diselamatkan. Sebab Tuhan rindu sekali menyelamatkan orang-orang berdosa. Sebab Tuhan mengharapkan banyak orang, miliaran orang, 8 miliar lebih di dunia ini datang kepada Tuhan dan bersekutu dengannya dan menikmati anugerah kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara harus terketuk. Bapak Ibu Saudara hatinya harus berdebar mengenai ini. Bapak Ibu Saudara hatinya harus membara mengenai alat Tuhan ini. Di tangan Anda kesembuhan, di tangan Anda kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan sudah memuliakan kita. Ya, kita disebutnya berbahagialah. Kita disebutnya orang yang lemah lembut, orang yang penuh kasih, orang yang murah hati. Semua pujian itu diberikan kepada kita oleh Tuhan, menaruh rohnya dalam hidup kita. Mari kita kerjakan 3 hal ini Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa.